Biasanya anak kecil kan kayak yang digemesin orang-orang gitu kan, kayak ih lucu kayak gitu. Aku tuh paling nggak bisa, kayak cuma dipanggil doang Keisha, aku langsung nangis. Kalau makeup kayak geli gitu loh. Aku masih makeup sendiri, yaitu Bedak Bayi andalan aku. Bung Glenn itu orangnya baik banget. Terus kayak tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan kita semua, aku nangis. Aku yang nahan-nahan air mata gitu, sedih banget. Aku itu sempat syuting film dan aku kayak harus bercakap, apa sih, harus ngobrol dengan kayak lo gue gitu kan, aku nggak bisa kan. Aku Deli malah aku bangga karena aku dari Jawa. Kak Tiara itu receh, Receh, baik. receh banget. Sama kayak aku, nih kamu masuk label Universal. Terus aku kayak, hah, kaget. Maksudnya di antara yang lainnya ambilnya top 1, 2, 3, terus tiba-tiba aku yang di 12 kan kaget banget. Lisya ke depannya punya project bareng sama Firsa Bersari enggak? Halo, selamat datang di Teritori Teman Cerita Inventory. Bareng sama aku Indi Arisa. Kali ini Indi akan ngobrol barengan sama perempuan cantik asal Malang yang masih muda dan dia itu sempat membuat juri-juri salah satu ajang pencarian bakat terpukau waktu proses audisinya. Dan sekarang dia udah punya single sendiri. Kalau gitu langsung aja yuk kita ketemuan barengan sama Keisha Lebronka. Halo Keisha, selamat siang. Halo, Kak Indi. Keisha, gimana kabarnya Yes. nih? Alhamdulillah luar biasa. Kak Indi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kamu lagi di rumah ini nggak kemana-mana? Yes, aku lagi di rumah. Kebetulan tadi ini baru sampai rumah sih. Tadi kayak habis ada acara sama fanbase aku. Oh, seru 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 seru. Ih, Keisha, kemarin apa namanya tahu kalau misalnya kamu ternyata viral banget waktu zaman audisi di Idol kemarin, gitu kan ya. Nah, Oke. kamu tuh bisa apa ya, berhasil memukau para juri, padahal katanya kamu tuh nggak pernah les nyanyi. Hmm, Dari itu tuh gimana sih ceritanya? Emang kamu tuh dari kecil belajar nyanyinya otodidak apa gimana tuh? oke. Jadi itu emang bener kalau dibilang aku nggak pernah les nyanyi. Aku baru ikut les nyanyi pun setelah lolos audisi. Jadi kayak buat bekal aja. Sebelumnya belum pernah. Nah Mhm. terus waktu audisi itu sebenarnya aku juga bingung Kak, karena aku tuh jarang banget nyanyi, kayak di sekolah pun jarang karena aku OSIS kan, jadi aku kayak lebih sibuk di belakang layar daripada ditampilkannya. Jadi waktu audisi itu kayak ya udah aku usaha, aku sebisaku aku keluarkan di situ dan alhamdulillah semua juri suka. Itu Ih, juga nggak nyangka banget sampai sekarang. wah hebat, ya ya ya, ternyata nggak pernah les segala macam, udah gitu ternyata kamu baru mulai latihan-latihan dan dapat ketemu mentor pembimbing segala macam tuh Ya. ketika udah di idol gitu kan ya. Hmm. Tapi kan maksudnya ya ketika orang tuh bisa nyanyi karena dia bawaan dari lahir itu biasanya kayak mungkin dia dari kecil emang sering didengerin musik-musik tertentu sama orang tuanya atau memang Oh, ada influence dari orang tuanya yang mungkin dia orang tuanya pernah punya pengalaman bermusik segala macam. Nah, kalau kamu yes. kayak gimana nih? Apakah orang rumah kamu juga ada yang nyanyi misalnya mama papa atau ada yang musisi gitu nggak? Oke. Sebenarnya di keluarga aku belum ada yang musisi atau yang terjun ke dunia musik seperti ini. Cuman mama aku itu dulunya waktu remaja, waktu seumuran aku, mama aku itu model dan dia kayak yang bener-bener yang apa ya, yang ikut semua lomba gitu. Mungkin mama udah tahu ya dunia ini mungkin cocok sama aku. Akhirnya dari kecil itu, dari TK sebenarnya aku ikut lomba, cuman kayak yang di dalam-dalam sekolah aja, yang intern gitu loh, Kak. Jadi Oke. yang kayak di luar sekolah gitu enggak. Jadi baru mulai itu deh sampai sekarang. Oke, terus yang lucu juga nih pada saat proses idol kemarin katanya kan kamu tuh Hmm? ditarik sama mama tuh ini ya diem-diem ya. Iya, iya daftarin diam-diam. Sampai akhirnya akhirnya kamu lolos dengan proses yang cukup panjang itu kan kamu akhirnya bilang apa sama mama? Aku bersyukur banget, aku berterima kasih banget karena aku nggak mungkin sampai sini kan kalau tanpa didaftarkan diam-diam itu. Hmm. Oke, terus waktu dinyanyiin lagunya Firza sama kamu, Firza Bersari yang Hmm? Celengan Rindu, itu gimana tuh? Emang kamu suka banget sama lagu itu? Kenapa milih itu gitu? Apakah kamu Oke. suka sama Firza Bersarinya gitu? Jadi sebenarnya aku udah tahu lagu ini. Aku tuh penikmat lagunya Bung Firsa banget. Mhm. Terus waktu audisi kan kita kayak di chat apa ya, kayak di notes gitu loh, kita mau bawain lagu apa. Nah waktu itu aslinya bukan lagu itu. Aku waktu itu mau bawain lagu apa gitu, lagu barat kalau nggak salah seingat aku. Terus tiba-tiba aku rubah. Soalnya mama aku sama aku kayak feeling ke Celengan Rindu ini. Ini sebelumnya lagu ini sering aku cover dan lain-lain. Karena menurut aku lagu ini sesuai sama karakter aku, terus kayak
aku nyanyinya juga enjoy banget sesuai sama karakter sehari-hari aku, karakter suara aku juga. Jadi waktu itu langsung deh bawain lagu itu. Jadi berarti kalau karena emang kamu udah suka sama lagunya ya, berarti penting ya Hmm. ketika lagi audisi bawain Penting. yang emang kamu suka, jadi kamu bisa Yes. full banget dan segala macam. Iya, biar kita bisa enjoy juga di stage. Oke, tapi kamu dengan pertama kali masuk Idol sudah gitu nyanyi, sebelumnya udah sering nyanyi gitu nggak sih yang kayak emang suka nyanyi di acara-acara lomba-lomba, kompetisi, audisi gitu? Belum? Belum. Kayak maksudnya yang talent show gitu atau lomba-lomba di sekolah atau gimana tuh? Oh, Yang talent show baru banget di Indonesian Idol. ada perasaan nggak sih? Karena katanya kan ketika kamu di audisi sama ada juri dan semuanya adalah orang-orang jago di depan mata gitu. Yes. Itu tegang banget nggak sih? Kayak ada beberapa Tegang. orang yang mendingan aku tuh nyanyi di depan 1.000 orang misalnya gitu daripada 4 Iya. gitu kan? Iya benar-benar kan 5 jurinya semuanya yang sudah pro pada bidang itu, terus aku kayak tiba-tiba anak kecil masuk gitu kan. Aku pasti tegang banget, tegangnya nggak kebayang tegangnya karena aku nggak pernah bayangin aku bakal masuk ke sini. Terus kayak tiba-tiba didaftarin sama mama, terus aku akhirnya memutuskan diri untuk ikut karena aku ngerasa semua orang percaya sama aku. Akhirnya aku ikut. Itu tegang banget. Terus aku ngerasa udah sampai sini, terus aku cuman bisa berdoa sama usaha waktu itu. Jadi aku kayak itu pun aku kayak nyanyi itu sekeluarnya gitu loh Kak, nggak yang aku pikir gitu, kayak tiba-tiba ya udah nyanyi se-enjoy aku aja, semoga semuanya suka dan alhamdulillah. Amin, iya. Kalau ini bisa bilang jadi semacam cerita lagi gitu, karena kan banyak tuh ternyata memang orang-orang yang dia nggak harus menjadi juara di sebuah ajang kompetisi, tapi ternyata Yeah. juga kayak katakanlah ada Afgan, Yura Yunita, Vidi Aldiano gitu. Dan akhirnya sekarang kamu kan berhasil tuh punya karya sendiri juga gitu. Itu ceritain dong gimana waktu pertama kali proses kamu rekaman, pemilihan lagu sampai konsep dari video klipnya si Jadi Kekasihku Saja itu tuh. Oke, jadi dari awal pemilihan lagunya, waktu itu kan aku masih di Malang. Aku berterima kasih sekali sama Universal Music Indonesia karena dari ANR-nya, dari Kak Iman itu ngubungin aku, pihak dari Universal. Ngubungin aku karena aku masih di Malang, jadi kita masih jarak jauh kan. Terus lagi keadaan seperti ini yang nggak memungkinkan aku untuk ke Jakarta. Akhirnya kita online, kayak ngobrol-ngobrolnya, terus aku pengen lagu yang gimana. Terus dikirimlah, itu ada beberapa lagu sebenarnya. Cuman aku pilih satu lagu ini yang aku ngerasa cocok sama suaraku dan kayak banyak yang relate sama orang seumuran aku, sama anak-anak remaja gitu kan lagunya. Nah akhirnya udah terus beberapa bulan kemudian aku baru berangkat ke Jakarta. Setelah di Jakarta itu langsung rekaman, langsung photoshoot, langsung syuting MV, dan itu bener-bener kayak yang nggak akan aku bayangin sampai sekarang. Aku kayak masih kadang kayak bangun tidur itu masih bingung, aku sekarang udah punya semua ini, udah banyak yang dukung di belakang aku, itu masih kaget sampai sekarang kadang. Iya, jadi benar-benar bersyukur banget sama orang-orang juga yang ngebantu proses kamu sampai hari ini. Sangat bersyukur. Oke, terus nah ini juga sebuah tantangan sih kalau menurut Indi dan juga mungkin teman-teman yang lain. Ketika kondisi kita lagi kayak gini seluruh dunia, ya, terus kamu launching single perdana pula gitu. Nah ini tuh bikin promo lagu kamu jadi terhambat nggak sih? Atau emang semua plan buat promotion itu dilakuin secara virtual kayak kita sekarang gitu? Sebenarnya aku ngerasa kalau plan dari yang ada di belakang aku yang support aku semua pastinya kayak yang kemana, kayak tur kota atau tur radio gitu kan biasanya. Cuman karena keadaan seperti ini jadi kita memanfaatkan yang ada. Kita nggak bisa nyalain keadaan juga kan, jadi kita harus memanfaatkan yang ada, tetap menjalani. Jadi misalnya lewat live Instagram, lewat online gitu. Oke, jadi pokoknya tetap memaksimalkan segala potensi yang ada di tengah keterbatasan kita sekarang gitu ya. Nah, terus nih, Keisha, kalau yang dilihat juga kan kamu kalau dari Instagram tuh kayak lebih fashionable dan kamu juga kayaknya karena wajah kamu cantik, jadi kamu lebih banyak ke hal-hal yang berbau fashion gitu. Nah, terus sekarang kamu akhirnya jadi penyanyi gitu ya, dan kamu juga udah punya single tuh, berarti kamu harus udah siap promo dari panggung ke panggung. Kalau misalnya untuk image kamu sekarang sebagai penyanyi solo ini tuh mau dibawa ke arah mana sih gitu? Baik secara fashion ataupun karakter lain dari Keisha yang mau ditonjolkan tuh pengen kayak apa? Kalau aku sih lebih kayak yang ceria gitu loh, karena aku kan orangnya yang emang nggak bisa diem banget kalau sama teman aku. Jadi kayaknya mungkin aku lebih yang kayak cute, ceria, kayak gitu. Kayak yang happy gitu vibes-nya. Oke, jadi pokoknya benar-benar representatif anak-anak seumuran Keisha aja yang lagi ceria. Yang seumuran aku banget, yang SMA gitu. Oke. Terus remaja.
sekarang udah punya single, Indi yakin juga pasti kamu udah nyiapin untuk single-single berikutnya, pastinya nggak akan cuma sampai di sini doang. Ya. Nah, Keisha untuk Yes. konser nih, kamu punya nggak sih kepikiran kayak aku one day pengen bikin konser kayak apa gitu, yang kamu pengen banget? Pengen banget, aku tuh sampai sekarang pengen banget ketemu mengumpulkan semua orang yang support aku sampai di sini, karena aku nggak mungkin bisa sampai di sini kan Kak, tanpa Keisha Kiss, fans aku, nama fans aku. Aku pengen banget mengadakan suatu konser yang benar-benar semuanya fans aku yang dateng gitu. Kayak yang intimate banget, yang kayak nggak perlu gede-gede, nggak perlu yang mewah-mewah. Seenggaknya aku bisa ketemu mereka dengan suasana yang lebih nyaman, nggak yang glamor apa gimana-gimana gitu. Lebih yang kayak nyaman aja lah, yang penting enak buat ngobrol. Oke, jadi lebih pengen ke sesuatu yang intimate dulu mungkin untuk Ya, gitu ya, dan untuk awalan lah. yes, benar-benar orang-orang yang support Keisha doang. Oke. Yes. Nah, terus nih Keisha, ini juga ada yang menarik. Yang unik dari Apa itu? seorang Keisha ini adalah saat kamu tereliminasi kemarin, justru fanbase kamu tadi seperti yang kamu sebut malah makin banyak nih teman-teman dari Keisha Kiss ini. Alhamdulillah. Kamu gimana sih caranya untuk nge-maintain fans-fans kamu ini gitu? Apa yang mau kamu sampaikan buat mereka secara khusus? Yang aku mau sampaikan buat Keisha Kiss semuanya, terima kasih banyak. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Aku nggak nyangka kalau aku sampai sekarang masih sering nggak nyangka, kayak yang aku bilang tadi, aku punya kalian semua di sekeliling aku, dimanapun aku ada. Kalian selalu kayak yang support aku lagi down, disupport, disemangatin, akhirnya aku bisa bangkit lagi. Aku berterima kasih banyak. Aku nggak punya kata lain selain berterima kasih. I love you. Pokoknya thank you so much buat teman-teman dari Keisha Kiss yang udah dukung Yes. terus ya. Terus dari akhirnya kamu idol sama kamu sebelum idol nih Keisha, berapa banyak sih followers pertambahan kamu? Apalagi terutama sejak video audisi kamu viral ya. Masih Ya. ingat dulu followers kamu berapa, sekarang berapa? Ingat banget aku itu dulu waktu aku masih anak sekolahan gitu kan, itu followers aku masih 6 ribuan. Terus kayak tiba-tiba video audisi itu rame banget, dan tiba-tiba followers aku kayak naik terus gitu Kak. Kayak sehari itu bisa 100 ribu, terus tiba-tiba berapa naik terus gak ada berhenti ya. Sampai sekarang alhamdulillah udah 600 ribu. Oke, kamu berarti sempat ngerasain dalam satu hari pertambahannya ada sampai 100 ribu ya? Sangat, dan kayak aku ngeliatin terus kan, apa nih rame, tumben kan. Soalnya aku di Instagram itu dulunya yang jarang banget post apapun kehidupan aku, kayak story pun aku juga jarang post. Terus kayak tiba-tiba rame gitu kan, lah ini apa, aku nggak ngepost apa-apa, tiba-tiba rame, jadinya aku kayak mantauin terus gitu. Oke, ya 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 ya. Wah bener-bener life changing ya ini buat Keisha untuk sekarang. Benar-benar life changing. Keisha tapi pengen tahu dong, kamu dengerin Apa lagu itu? Indonesia tuh apa aja? Karena kan saat audisi juga kan kamu bawain lagu Fitri Sari. Nah, coba kasih Ya, tahu teman-teman yang ada di sini 5 top playlist lagu Indonesia versinya Keisha Lefronka. 5 top playlist. Oke. Yang pertama, Nadine Amizah, Rumpang. Aku suka banget sama Kak Nadine. Terus yang kedua, let's see, apa ya? Ada nama band-band, aku tuh suka banget lagu-lagu folk gitu sebenarnya yang aku nikmatin. Ada namanya LG, aku suka banget judulnya Belajar Membenci. Terus Amigdala, Kukira Kau Rumah. Terus Pirsa Besari Lagi, April. Oke. Dan satu lagi, apa ya? Pamungkas, One and Only. Oke, itu tadi ya. Top 5 Ya. playlist Indonesian song Top 5. dari Keisha Lefronka gitu. Keisha Lefronka. Oke, nah Kay, ngomongin soal personality kamu nih, katanya bener nggak sih Keisha dulunya pemalu banget? Malah ada cerita yang bilang kalau Keisha disuruh nyanyi di depan kelas, itu suka melintir-melintirin baju karena saking nggak pedenya. Sampai akhirnya mama kamu tuh kamu buat lomba-lomba kayak fashion show, katanya kan biar pede gitu, dan emang kelihatan nih akhirnya sekarang Keisha kayaknya jadi orang atau pribadi yang lebih pede untuk tampil di publik gitu ya. Tapi sebetulnya apa sih yang kamu dapat atau yang kamu pelajarin gitu Kay dari lomba-lomba modeling, termasuk kayak dari ajang pencarian bakat sekelas idol gitu yang akhirnya bisa ngerubah Keisha dari yang tadinya katanya malu-malu jadi perempuan yang pede kayak sekarang? Ya. Jadi dulu itu ceritanya waktu TK, aku tuh pemalu banget, kayak yang dari kecil aku yang nggak bisa biasanya anak kecil kan kayak yang digemesin orang-orang gitu kan, kayak ih lucu kayak gitu. Aku tuh paling nggak bisa, kayak cuma dipanggil doang Keisha, aku langsung nangis, teriak-teriak. Nggak mau itu, maksudnya sama orang itu nggak berani itu gitu loh Kak. Nah terus akhirnya sama mama waktu TK itu mulai diikutin lomba-lomba apapun itu, sampai kayak mewarnai, fashion show, puisi, semuanya diikutin. Akhirnya mulai dari situlah aku
berani, aku menjadi orang yang percaya diri. Karena mama juga. Terima kasih mama. Ada yang mau disampaikan nggak sih buat mama, dari mama tuh ngikutin kamu lomba fashion show, mewarnai sampai iseng-iseng daftarin idol, bikin kamu jadi kayak sekarang gitu? Ya. Terima kasih banyak buat mama. Terima kasih sudah melakukan semuanya. Kadang aku awalnya marah, Kak. Jadi waktu didaftarin idol itu awalnya aku marah, nggak terima. Karena aku nggak mau kan awalnya. Padahal semuanya ini berdampak sangat amat baik buat kehidupan aku dan di sekitar aku. Terima kasih banyak, Mama. I love you, Mama. Oh, sekarang by the way di Jakarta sama mama nggak sih? Iya, aku ditemenin Mama terus kemana-mana. Oke. Katanya aku masih kecil, nggak boleh dilepas. Kayak anak ayam kabur gitu ya? Iya, soalnya aku cewek sendiri di keluarga aku. Jadi kayak yang harus diikutin kemana-mana gitu. Oh, emang Kesha berapa bersaudara? Aku itu 3 bersaudara, aku tengah, cewek sendiri. Jadi kakak aku cowok, adik aku cowok. Oke, berarti emang little princess di keluarga ya. Jadi Iya, little princess. Sebesar apapun aku bakalan jadi kecil terus di sini. iya. Terus nih Kesha, ini kan sekarang kamu udah masuk ke industri hiburan. Para entertainer terutama cewek itu Ya. emang dituntut untuk bisa make up sendiri karena kan suka ada situasi-situasi tertentu yang mendadak, nggak ada MUA segala macam gitu. Sedangkan katanya kamu tuh nggak Ya. suka make up gitu, bedak aja katanya kamu cuma pakai bedak bayi. Nah, sekarang kamu Iya, benar banget aku. udah serius di industri musik gitu, pasti kan bakalan sering show dan tampil-tampil ke banyak tempat gitu. Kamu mulai belajar makeup sendiri nggak? Atau udah ada nih siapa yang ngajarin misalnya? Sebenarnya aku itu gimana ya? Aku kalau makeup kayak geli gitu loh. Kayak itu kan tebel banget gitu kan. Oh Kayak iya, tebel banget ditempel di muka gitu. Jadi kayak aku ngerasa kulit aku nggak bisa nafas gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang aku masih pakai seadanya sih. Cuman kalau acara-acara tertentu biasanya ada mama bawa makeup artis gitu. Oke, Jadi kalau untuk daily, kalau untuk acara-acara yang nggak butuh terlalu tebel makeup, aku masih makeup sendiri, yaitu bedak bayi andalan aku. Iya, karena berasa banget mungkin buat Kesha ketika harus makeup tebel tuh kayak, aduh kulit aku meronta-ronta. Iya, kayak yang, aduh gerah gitu, pengen hapus. Sama nanya lagi nih, Apa itu? waktu itu kan Kesha sempat ikutan konsernya Glenn Fredly yang romantis depan gitu. Kamu gimana sih rasanya pernah punya kesempatan ada di konser seorang legend yang sekarang udah almarhum? Perasaan aku, jadi waktu itu kita lagi di Malang. Itu acaranya di Surabaya kan, cuman 1 jam gitu dari Malang. Terus tiba-tiba ditelepon ada acara ini, bla bla bla, mau apa enggak, dan gitu. Terus aku kayak yang, maksudnya itu dari aku kecil pun aku udah dengerin lagunya Bung Glenn kan. Terus kayak tiba-tiba, kenapa aku kayak kadang masih gitu, kenapa nggak siapa gitu, maksudnya banyak banget yang lebih dari aku gitu kan. Terus kayak akhirnya waktu itu seneng banget, terus ketemu langsung, terus kita makan bareng waktu itu sama Pak Wakil Gubernur juga, terus kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Sempat nggak sih kamu ngerasa bermasalah dengan mendok kamu misalnya yang agak-agak logatnya masih kerasa gitu dengan kamu harus berbaur dengan pergaulan di ibu kota Jakarta, ada sempat kesulitan gitu nggak? Oke. Nah, terus sekarang kan katanya Kesha udah stay di Jakarta bareng sama Mahalini nih. Dia juga kan finalis Idol asal Bandung ya. Katanya demi kamu ya udah mengembangkan karir di industri musik segala macam gitu. Nah, apa yang paling Kesha rasain dari tinggal di Malang dan sekarang tinggal di Jakarta gitu? Aku itu sempat syuting film dan aku kayak harus bercakap harus ngobrol dengan kayak lo gue gitu kan, aku nggak bisa kan. Aku daily malah aku bangga karena aku dari Jawa. Kak Tiara itu receh Baik. banget sama kayak aku. Terus mama aku bilang tiba-tiba di pesawat kan, nih kamu masuk label Universal. Terus aku kayak, kaget. Maksudnya di antara yang lainnya ambilnya top 1, 2, 3, terus tiba-tiba aku yang di 12 kan kaget banget. Kesha ke depannya punya project bareng sama Firsa Bersari nggak?